Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Poppy Anjani, mahasiswa semester 2, Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, akan memaparkan materi mengenai dasar-dasar perilaku kelompok, mata kuliah Leadership dan Perilaku Organisasi. Mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok. Kelompok adalah sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang datang bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal atau informal. Sebuah kelompok formal didefinisikan melalui keberadaan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditetapkan untuk menentukan tugas-tugas. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan oleh dan diarahkan menuju tujuan-tujuan organisasi. Teori identitas sosial atau social identity theory yaitu sudut pandang yang mempertimbangkan ketika dan kapan para individu mempertimbangkan para anggota kelompoknya sendiri. Teori identitas sosial mengusulkan bahwa orang-orang memiliki reaksi emosional pada kegagalan atau keberhasilan dari kelompok mereka karena penghargaan diri terkait dalam kinerja kelompok. Tahap-tahap dalam pengembangan kelompok. Model 5 tahap pengembangan kelompok atau 5 stage group development mencirikan kelompok yang berjalan melalui tahapan yang unik, yaitu membentuk, mempeributkan, menyusun norma, bekerja, dan membubarkan. Tahap pertama, tahap membentuk atau forming stage, digolongkan sebagai sejumlah besar ketidakpastian mengenai tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota menguji keadaan untuk menentukan tipe perilaku apa yang dapat diterima. Tahap ini akan selesai ketika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Tahapan mempeributkan atau storming stage adalah salah satu konflik intra-kelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompok tetapi menentang hambatan yang melaksanakan pada individualitas. Terdapat konflik tentang siapa yang akan mengendalikan kelompok. Ketika tahap ini selesai, akan terdapat suatu hierarki kepemimpinan yang relatif jelas di dalam kelompok. Pada tahap ketiga, hubungan yang dekat akan berkembang dan kelompok akan menunjukkan kekompakan. Sekarang terdapat rasa identitas kelompok yang kuat dan persahabatan. Tahap menyusun normal atau norming stage ini selesai ketika struktur kelompok mengeras dan kelompok telah berasimilasi serangkaian ekspektasi umum mengenai apa yang mendefinisikan perilaku anggota yang benar. Tahap keempat adalah mengerjakan atau performing. Struktur pada poin ini sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari mengenal dan memahami satu sama lain hingga mengerjakan tugas yang ada. Tahap membubarkan atau adjourning stage adalah untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Beberapa anggota kelompok optimis, bersenang-senang atas pencapaian kelompok. Anggota lainnya lebih tertekan karena kehilangan persahabatan dan pertemanan yang didapat selama kelangsungan kerja kelompok. Pertemuan pertama, mereka menetapkan arah kelompok. Fase pertama aktivitas kelompok adalah salah satu dari inersia. Suatu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan. Transisi ini memprakarsai perubahan besar. Fase kedua dari inersia mengikuti transisi, dan pertemuan terakhir, kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasikan. Pola ini dinamakan model kesetimbangan berselang atau punctuated equilibrium model. Properti kelompok. Properti kelompok 1. Peran. Peran merupakan suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit soal. Persepsi peran atau role perception merupakan suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Ekspektasi peran atau role expectation adalah cara orang lain meyakini dan bertindak dalam suatu konteks tertentu. Di tempat kerja, kita melihat ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis, yaitu sebuah perjanjian yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Konflik peran atau role conflict
adalah situasi di mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Properti kelompok 2, norma. Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Kepatuhan atau conformity adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Perilaku menyimpang di tempat kerja atau deviant workplace behavior merupakan perilaku bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya. Properti kelompok 3, status. Status merupakan suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Status dan norma. Status memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan norma dan tekanan untuk mematuhi. Para individu yang memiliki status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok lain. Status dan interaksi kelompok. Orang-orang yang memiliki status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong. Mereka lebih sering berbicara dengan bebas, lebih banyak mengkritik, lebih banyak perintah, dan lebih sering menginterupsi anggota lain. Ketidakadilan status. Hal yang dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang mana menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku korektif. Properti kelompok 4, besaran. Salah satu dari temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial, kecenderungan bagi para individu untuk mengeluarkan sedikit upaya ketika bekerja secara kolektif daripada secara sendiri. Hal ini secara langsung menentang asumsi bahwa produktivitas kelompok sebagai suatu keseluruhan sedikitnya sama dengan jumlah produktivitas para individu yang berada di dalamnya. Properti kelompok 5, kekompakan. Kekompakan atau cohesiveness adalah keadaan yang mana para anggota kelompok tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Properti kelompok 6, keragaman. Properti terakhir dari kelompok yang kita pertimbangkan adalah keragaman di dalam keanggotaan kelompok, atau keadaan yang mana para anggota kelompok sama dengan anggota satu sama lain. Sejumlah besar riset dilakukan mengenai bagaimana keragaman memenuhi kinerja kelompok. Beberapa riset melihat pada rasial, gender, perbedaan-perbedaan lainnya. Secara keseluruhan, studi mengidentifikasikan biaya maupun manfaat dari keragaman kelompok. Pengambilan keputusan kelompok. Kelompok versus individu. Kekuatan pengambilan keputusan kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Terakhir, kelompok mengarah pada meningkatnya penerimaan suatu solusi. Kelemahan pengambilan keputusan kelompok adalah menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Terdapat kepatuhan tekanan, pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Jika para anggotanya hanya berkemampuan rendah dan medium, maka keseluruhan menjadi kurang efektif. Terakhir, keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Pikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Dua produk dalam pengambilan keputusan kelompok yang berpotensial untuk mempengaruhi kemampuan kelompok untuk menilai alternatif secara objektif dan hingga mencapai solusi yang bermutu tinggi. Pertama, disebut pemikiran kelompok terkait dengan norma. Ini menggambarkan situasi yang mana tekanan kelompok atas kepatuhan mencegah kelompok dari secara kritikal menilai pandangan yang tidak biasa, minoritas, atau tidak populer. Fenomena kedua adalah pergeseran kelompok yang mana menggambarkan cara para anggota kelompok cenderung untuk melebih-lebihkan posisi awal yang mereka pegang ketika membahas suatu rangkaian alternatif tertentu. Pergeseran kelompok atau polarisasi kelompok. Pergeseran yang mengarah pada polarisasi telah menghasilkan beberapa penjelasan. Misalnya telah diperdebatkan bahwa pembahasan membuat para anggota menjadi lebih nyaman satu sama lain. Oleh karenanya lebih bersedia untuk mengekspresikan versi ekstrim dari posisi awal mereka. Argumen lainnya adalah bahwa kelompok memancarkan tanggung jawab.
Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Bentuk yang paling umum dari pengambilan keputusan kelompok terjadi dalam kelompok yang berinteraksi. Para anggota saling bertemu, berhadapan muka, dan bergantung pada interaksi verbal dan nonverbal untuk berkomunikasi. Tetapi, kelompok yang berinteraksi seringkali memeriksa diri mereka sendiri dan menekan para anggota individu untuk mengarah pada kebutuhan opini.